Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Nasution. Saya akan menjelaskan potret negara-negara berkembang di dunia. Perubahan besar dalam perekonomian dunia sejak revolusi industri pada pertengahan abad 18 memicu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan memiliki banyak industri berkembang menjadi negara produsen yang kaya dan maju. Sebaliknya, bagi negara yang lambat dalam menyerap ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi negara tertinggal yang bergantung pada produk negara maju. 1. Negara dunia pertama. Setelah Perang Dunia Kedua, dunia dibagi menjadi dua blok geopolitik besar, memisahkan ke dalam wilayah komunisme dan kapitalisme. Hal ini menyebabkan Perang Dunia Dingin di mana istilah dunia pertama sering digunakan karena relevansi politik, sosial, dan ekonomi. Istilah itu sendiri pertama kali diperkenalkan pada tahun akhir 1940-an oleh PBB. Berikutnya, negara dunia kedua. Dunia kedua adalah karena Perang Dingin, dan istilah ini sebagian besar telah runtuh dari penggunaannya karena revolusi 1989. Meskipun masih digunakan untuk menggambarkan negara-negara berkembang, negara-negara yang berada di antara kemiskinan dan kemakmuran, banyak dari yang sekarang menjadi negara-negara kapitalis. Dunia kedua adalah karena Perang Dunia Dingin, dan istilah ini sebagian besar telah runtuh dari penggunaannya karena revolusi 1989. Negara dunia ketiga. Definisi dunia ketiga biasanya mencakup negara-negara yang pernah mengalami kolonisasi di Afrika, Amerika Latin, Oseania, dan Asia. Dunia ketiga juga kadang dianggap sama dengan anggota gerakan non-blok. Menurut teori ketergantungan yang dipaparkan oleh Raul Prebys Waldner, Teutonio dos Santos, dan Andre Genderbrand, dunia ketiga dikelompokkan sebagai negara pinggiran yang didominasi oleh negara inti dalam pembagian ekonomi sistematik dunia. Kemudian saya akan menjelaskan pembagian tentang negara miskin, berkembang, dan maju. Negara miskin adalah negara terbelakang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi dan terjadi hampir di seluruh wilayah negaranya. Menurut Paul Hoffman, menggambarkan keadaan suatu negara terbelakang dalam suatu ungkapan sebagai berikut: setiap orang dapat memahami suatu negara terbelakang apabila ia melihatnya. Kemudian negara berkembang. Negara berkembang adalah istilah yang umum digunakan untuk menjelaskan suatu negara dengan kesejahteraan material tingkat rendah, karena tidak ada definisi tetap negara berkembang yang diakui secara internasional. Tingkat pembangunan bisa saja bervariasi dalam negara berkembang tersebut. Negara berkembang umumnya adalah negara yang belum mencapai tingkat industrialisasi yang relatif terhadap penduduknya dan memiliki standar hidup menengah ke rendah. Terdapat korelasi kuat antara pendapatan rendah dan pertumbuhan populasi yang tinggi. Negara berkembang umumnya adalah negara yang belum mencapai tingkat industrialisasi yang relatif terhadap penduduknya dan memiliki standar hidup menengah ke rendah. Terdapat korelasi kuat antara pendapatan rendah dan pertumbuhan populasi yang tinggi. Berikut adalah contoh negara berkembang di dunia. 1. Jepang, 2. Indonesia, dan ketiga Rusia. Ketiga, ada negara maju. Negara maju ini disebut untuk negara yang menikmati standar hidup yang relatif tinggi melalui teknologi tinggi dan ekonomi yang merata. Kebanyakan negara dengan GDP per kapita tinggi dianggap negara maju. Namun beberapa negara telah mencapai GDP tinggi melalui eksploitasi sumber daya alam, atau seperti Nauru melalui pengambilan fosfor dan Brunei Darussalam melalui pengambilan minyak bumi dan mengembangkan industri yang beragam, dan ekonomi berdasarkan jasa tidak dianggap memiliki status negara maju. Contohnya seperti Amerika Serikat, Inggris, dan yang lainnya. Baiklah, sekian dari presentasi dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.